betul UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya, tapi ini bukan sehingga soal aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia memasukkan, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi, saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat akan terang. Ini dugaan saya nih Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya ini. Kalau memasukkan ada yang aslinya dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi karena keperluan untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum, dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, makanya begini. Orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia ada tapi hilang, itu sudah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, sampai Joko Widodo mati pun gak bisa nunjukin ijazah aslinya. Memang gak ada. Ya jelas teman-teman, karena Jokowi tidak mempunyai ijazah aslinya, makanya sampai kapanpun dia, sampai mati pun dia tidak ada ijazah ya, ataupun tidak terbukti ijazahnya itu asli. Jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi bisa segera jujur dan bisa datang ke persidangan untuk menyatakan bahwasanya dia tidak mempunyai ijazah tersebut. Jadi teman-teman, akal sehat orang-orang pintar jadi hilang gara-gara ijazah Jokowi yang banyak kejanggalan. Nah, jadi UGM selalu dibeli oleh Jokowi sehingga bantu akal sehatnya. Ya, ini juga ibu UGM ini, karena gara-gara dia terus membela kebohongan Pak Jokowi ini, makanya nama sekolah UGM bisa hancur gara-gara ibu UGM tersebut. Jadi semoga UGM harusnya menunjukkan rekam jejak akademis Jokowi, terutama KRS, transkrip, nilai laporan, KKN,
skripsi yang sudah lulus uji, suka yudisium, dan salinan atau fotokopi ijazah. Data ini seharusnya ada, jangan hanya narasi atau omong-omong saja. Ya, semoga Ibu UGM bisa menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah palsu ya teman-teman, karena kalau tidak pernah ada ijazah yang asli hukum gantung saja si di Monos SD membohongi rakyatnya 10 tahun wali kota dan gubernur. Jahat sekali Joko Widodo ini. Ya, selama dia melamar-lamar jadi penjabat di negara ini, dia menggunakan ijazahnya yang palsu itu. Jadi teman-teman, saatnya ini saatnya terbongkar ijazahnya ya, karena sudah terlalu banyak berbohong, berarti sudah saatnya ini dibongkar kebohongannya tersebut. Jadi yang pernah kuliah dan berijazah asli banyak yang membela ijazah palsu. Mereka ini hanya mubazir segala ilmunya. Ya, semangat terus Bang Rismon Sianipar. CS, Anda adalah pahlawan asli lawan kepalsuan yang merusak akal sehat. Ya, semoga tidak pantang mundur untuk menelusuri bagaimana perkembangan ijazah Jokowi tersebut. Jadi teman-teman, yang jelas ijazah Jokowi tidak ada. Kalau toh ada, buatan jalan pramuka ya. Pasti Pak Jokowi tidak takut menunjukkan ijazah yang sebenarnya kalau misalnya ada ijazahnya yang sebenar-benarnya. Jadi sekalipun Jokowi di foto ijazahnya pakai helm, sekelas rektor pun kalau sudah melihat sekian miliar rupiah dan terancam kedudukannya yang jadi gelap mata. Ya, kalau misalnya para penjabat sudah melihat uang sekian miliar, pasti mereka membela kebohongan tersebut. Jadi para penjabat di negara Indonesia ini kita tidak bisa percaya lagi karena telah memakan uang sogokan dari Pak Jokowi. Makanya terus membela Pak Jokowi dengan kebohongan ijazahnya tersebut. Nah, yang jelas ijazah Jokowi palsu secara kasat mata. Foto yang tertempel bukan foto Jokowi, melainkan milik orang lain. Ya, jelas itu dari sisi kita lihat kalau foto yang ada di ijazah Jokowi itu berarti bukan tidak mirip. Kalau tidak mirip dengan Jokowi berarti itu milik orang lain. Jadi dari situ terbukti bahwasanya ijazah tersebut bukan milik Jokowi melainkan milik orang lain. Entah siapa orang itu darinya yang mirip dengan Jokowi sedikit, dia ambil dari mana itu mungkin kita tidak tahu. Berarti Jokowi telah mengambil foto orang lain. Jadi yang bela Jokowi sudah teracun yang Jokowi, padahal itu uang asli hasil korupsi alias maling. Saya pada Genesi Asu putra putri yang bela Jokowi diberikan kepada anakmu. Nah, hentikan perdebatan yang bikin malu bangsa dan negara. Ngurus satu ijazah saja tidak bisa, percuma punya gelar. Jadi kan di Nyimong nunjukin kalau hakim meminta, kalau tidak yang gakal, padahal sudah dipelongan jadi bakalan ditunjukkan. Nah, hancur-hancur bangsa Indonesia kalau begini ya. Para oknum penjabat penegak hukum bermental bobrok ya, karena telah mengambil uang sogokan dari Pak Jokowi, makanya mental mereka jadi hancur teman-teman ya. Jadi semoga kasus itu menjadi terang benderang dan pelakunya yang berdusta atau berbohong dihukum sehingga kasus itu tidak dibawa mati karena siksa yang sangat berat ya. Jadi teman-teman, di sini juga mereka mengatakan di sini Pak Polisi dan Pajak Jaksa hakim dengarkan juga ya. Please always bercatur our in. Maaf 10.000 maaf ini kalau boleh, nenek 70 tahun, istri dari pensiun dari angkatan, adek bolehlah urus rembung, jujurlah apa yang bapak ikut. Jadi teman-teman, kenapa sih Pan gak pernah mau manggil rektor UGM dan rektorat yang harusnya bertanggung jawab atas keberadaan sejarah pendidikan Jokowi di UGM ya? Kenapa ya teman-teman tidak bisa dipanggilkan Ibu UGM ini di persidangan supaya dipertanggungjawabkannya
tentang kasus ijazah Jokowi ini. Mengapa dia terus-terus membela padahal sudah terbukti itu palsu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu UGM mengatakan yang sebenarnya maka dia harus diloloskan. Kalau misalnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya maka dia akan diseretkan ke penjara dan dia dipecat sebagai rektor UGM. Jadi kalau pandangan saya mereka banyak yang terjebak oleh kekuasaan dan ini sudah terjadi walaupun mereka tahu akhirnya mereka seperti diam saja karena ikut merasakan. Ya, jadi hanya kasus ijazah palsu aja negara tidak bisa mengatasi dari dulu mana bisa maju negara ini. Ya, karena kasus ijazah ini tidak bisa dibatasi ataupun karena tidak bisa terselesaikan karena para penjabat juga ini tidak mau membenarkan, ya, tidak mau jujur dengan kasus ini, makanya kasus ini terus berkelanjutan. Kasus ini, ya teman-teman. Jadi UGM harus meneliti ijazahnya yang dengan berbagai ilmu, uji kertasnya, tintanya, blakonnya, tanda tangannya, tulisannya jangan bilang asli, harus diteliti dan dilibatkan berbagai disiplin ilmu, panggil dosen rektor yang pernah mengajar tahun 1980 sudah 1985. Jadi teman-teman, halal UGM sama Pertamina marwah tinggi semana, MK, MA, KPK sama UGM tinggal mana marwahnya. Jadi teman-teman, jika jawaban hanya berandai, andai misalkan umpanannya sama aja jawaban yang bohongan, gak beda dengan jawaban Ova Emilia yang tidak bernilai yuridis secara hukum. Jadi memang nggak ada ijazahnya, ngaku aja lah, jangan bikin pemilik terus sampai kapan nih, ya. Ngaku saja Jokowi, kalau misalnya nggak ada ijazahmu ngaku saja dan minta maaf dengan rakyat, ya, karena rakyat sudah pada menyesal dengan Anda, ya. Semoga rakyat bisa nyaman dengan Anda, kamu harus minta maaf kalau misalnya ijazahmu tidak ada sebetul-betulnya.